السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Hadis atau ayat berikutnya dari surat Ali Imran adalah yang ke-64. وهو قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan, wahai ahlul kitab. Wa ahlul kitab tutlaq ala al-yahudi wal nasara wa man yajra majrahum, mencakup Yahudi dan Nasrani dan yang berjalan di jalan mereka. Ta'alau, marilah kemari, ila kalimatin sawa, marilah kemari kepada satu kalimat yang sama. Wal kalimah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, tutlaq alal jumlah. Kalimat juga disebutkan dalam bahasa Arab dengan makna jumlah mufidah. Artinya tidak hanya bermakna satu kata, tetapi bisa bermakna kalam. Bisa bermakna kalam. Dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Marilah kemari kepada satu kalimat sempurna, satu kalam, satu ucapan, yaitu alla na'budu illallah, agar jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan agar kita sama-sama jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban, dan jangan menjadikan sebagian kami terhadap sebagian yang lain, sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, jangan sebagian kita kepada sebagian yang lain menjadikan sebagai Rabb.
Maknanya kata Ibnu Jurayj, yakni yuti'u ba'duna ba'dan fi ma'siyatillah. Jangan saling mentaati di antara kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ikrimah, la yasjud ba'duna li ba'din. Jangan sebagian kita sujud kepada sebagian yang lain. Dan dua-duanya benar. Tafsiran para ulama maknanya adalah jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain seperti Tuhan, seperti Rabb yang ditaati, ditunduki dalam kesesatan, dalam kekufuran, yang kita sujud kepadanya, menyembahnya. Jangan. Itu maknanya. Dan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah pendeta-pendetanya. Sebagaimana diriwayatkan ketika Adi bin Hatim datang dengan salib dalam keadaan masih Nasrani ketika itu, Nabi SAW menyatakan kepadanya bahwa mereka ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Adi berkata, tidak, kami tidak menyembah mereka. Dijawab oleh Nabi, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kemudian kalian ikuti? Dijawab, bala, memang demikian. Maka dijawab, tilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Berarti apa bentuknya? Ta'ah li makhluqin fi ma'siyatillah. Bentuknya adalah mentaati makhluk dalam menentang Allah, dalam menyelisih Allah. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian diikuti oleh Nasrani. Seakan-akan agama itu milik pendeta. Seakan-akan agama, hukum-hukum halal dan haram itu haknya pendeta, bukan hak Allah. Berarti mereka para ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendetanya, ahli ibadahnya, menjadi atau memiliki hakut tasyri', hak pensyariatan. Dan itulah ibadahnya mereka terhadap pendetanya. Maka kata Nabi SAW, wahai Rasul, katakan pada mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, marilah kita bersatu dalam satu kalimat agar kita sama-sama tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan menjadikan pendeta-pendeta, ahbarun atau ruhban sebagai rabb-rabb selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka menolak, faqul ishhadu bi anna muslimun. Kalau mereka menolak, saksikanlah atau katakan pada mereka dan persaksikanlah bahwa kami muslimin yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ay qul li ahli alkitab min alyahudi wan nasara. Kalimat qul ya ahli alkitab, qulnya kepada Nabi SAW. Katakanlah li ahlil kitab, kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ay halummu najtami' alaiha. Marilah kemari kita bersatu di atas satu kalimat. Allati ittafaqa alaiha al-anbiya'u wal mursalun, yang disepakati oleh seluruh para nabi, kalimat yang disepakati oleh seluruh para rasul. Walam yukhalifuha illa al-mu'anidun ad-dallun, tidak ada yang menyelisihinya kecuali para penentang, orang-orang yang sesat. Laisat mukhtassa bi ahadina dunal akhar, kalimat ini tidak khusus bagi salah seorang kita tanpa yang lain. Bal musyaraka bainana wa bainakum, bahkan bersatu padu antara kami dengan kalian sama.
Rasul kalian, Nabi kalian, dan seluruh para anbiya dengan Nabi kami sama. Mengajarkan tauhid. Untuk jangan beribadah kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha minal adli fil maqal. Ini ucapan yang sangat adil. Wal insaf, sangat bijak. Fil jidal, dalam berbantah-bantahan. Atau dalam berdebat. Kalimat yang sangat bijak. Begini saja. Bukankah kalian percaya pada Allah? Walaupun mereka menyebutnya Tuhan Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa pemilik alam semesta, siapa yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk, mereka akan mengatakan Tuhan Allah. Taib. Sekarang, Rabbi wa Rabbikum wahid. Rabb kalian dan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sepakat bersatu padu untuk tidak menjadikan Tuhan lain selain Tuhan Allah. Tidak kita menyembah kecuali Allah. Dan jangan kita menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan menjadikan salah seorang kita atau sebagian kita sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Selain Tuhan Allah. Sepakat? Mari kita bisa bersatu. Kalau ini disepakati, bisa bersatu. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, katakan, kami orang-orang yang menerima. Kami orang-orang yang berserah diri. Kami muslimin. Thumma fassaraha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merincikan apa kalimat yang dimaksud. Ay kalimah alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu agar kita bersama-sama jangan beribadah kecuali pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa nufarridullah bil ibadah atau nufridullah bil ibadah. Kita esakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Wa nakhussuhu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wala nusyrik bihi nabiyya. Dan agar kita mengkhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Cinta kita hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Rasa harap kita hanya kepada Allah. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sudah pernah dibahas bahwa mengkhususkan cinta kepada Allah bukan maknanya tidak cinta pada Nabi. Hanya cinta pada Allah, tidak cinta pada yang lainnya. Iya. Maknanya barakallahu fikum hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan cinta yang lain dalam rangka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta pada Allah, maka cinta pada orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Karena cinta pada Allah, maka kita cinta kepada para anbiya yang dicintai oleh Allah. Karena kita cinta pada Allah, maka kita cinta kepada mukminin, orang-orang yang beriman. Dan kita cinta kepada setiap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang saleh. Maka itu tidak merusak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk lawazimil mahabbah. Termasuk konsekuensi cinta kepada Allah adalah cinta pada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhussu bil hubbi, mengkhususkan kecintaan hanya kepada Allah. Demikian pula rasa takut dan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi nabiyya, kita tidak menyekutukannya dengan seorang nabi pun. Artinya tidak menuhankan satu orang nabi pun. Wala malakan, tidak pula satu malaikat pun. Wala waliyan, tidak pula satu wali pun. Wala sanaman, wala wasanan, wala hayawanan, wala jamada. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak dengan nabi, tidak dengan malaikat, tidak dengan waliun muqarrab, wala sanaman, tidak pula kepada satu berhala, wasanan, wala hayawanan, tidak pula satu hewan pun, wala jamada, tidak pula satu benda mati pun.
Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Demikian pula agar sebagian kita jangan menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Bal takunu ta'ah kulluha lillahi wa lirusulih. Bahkan semestinya dijadikan seluruh ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya. Di sini terlihat bahwa Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, maknanya adalah ketaatan. Berarti seperti ucapan siapa? Ibnu Jurayj rahimahullah. Yang dinukil Ibnu Katsir rahimahullah, yakni yuti'u ba'duna ba'dan. Yani sebagian kita mentaati sebagian yang lain dalam menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikuti? Iya. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Yani kalian menjadikan pendeta-pendeta kalian atau sebagian kalian sebagai Rabb, seakan-akan Tuhan, seakan-akan ilah, memiliki hakut tasyri', memiliki hak pensyariatan. Bisa merubah yang halal jadi haram, bisa merubah yang haram jadi halal. Mereka agamanya agama hasil rapat. Kumpul para pendeta dunia, rapat, bikin perjanjian. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian sedang, perjanjian apa lagi? Oh, sekarang tidak relevan. Kita harus rubah hukum ini. Kumpul kembali, rapat, putuskan kita rubah hukum yang ini. Yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal. Berarti mereka bukan beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Mereka bukan mengikuti syariat Allah, tetapi mengikuti syariat pendeta-pendeta mereka. Dan jangan dikira itu cuma terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Terjadi pula pada sebagian kaum muslimin yang agamanya agama hasil rapat. Setelah dikatakan dengan qala Allah wa qala Rasul, dibawakan ayat dan hadis, dibawakan hujjah, dibawakan dalil. Jawaban mereka, tapi kami sudah sepakat. Kami sudah rapat kemarin memutuskan bahwa tidak boleh menerapkan sunnah ini. Loh, maksudnya ini sunnah Nabi. Iya, tapi kami sudah membuat keputusan. Apa namanya? Sangat miripnya dengan apa yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Quran dan Sunnah kalah dengan hasil rapat mereka. Sebagaimana pernah seseorang atau beberapa orang mendatangi. Kita datangi salah satu sekolah mereka, sekolah hizbiyin, dan menasihati mereka, mengapa kalian melarang orang memakai hijab? Hijab itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi Muhammad SAW. Ini agama Islam. Walaupun kalian berpendapat bahwa cadar itu tidak wajib, tapi kalau melarang itu mengerikan. Melarang sesuatu yang sunnah. Jawaban mereka, ini sudah hasil rapat kami dan ini sudah keputusan kami. Ini salah satu contoh sederhana. Dan masih banyak lagi yang demikian. Barakallahu fikum, nasallahu salam al-afiyah. Maka kita ingatkan mereka ahlul kitab, ta'alau ala ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mari kita sepakat untuk sama-sama beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan Allah saja, jangan pada yang lain. Dan jangan kita menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Kita juga enggak menjadikan kiai-kiai sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita sepakat? Kalian jangan jadikan pendeta kalian sebagai Tuhan. Kita pun tidak menjadikan kiai-kiai kita sebagai Tuhan. Kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Dan kita beribadah dengan syariat Allah, tidak dengan syariat yang lain. Kalau sepakat, maka kita bisa bersatu. Tetapi fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari itu kemungkinan yang paling besar.
Maka syahadu, persaksikanlah pada mereka, inna muslimun. Kami tetap berpegang dengan syariat Allah dan beribadah hanya kepada Allah, dan berarti berbeda kami dengan kalian. Kami bukan kalian, kalian bukan kami. Kami bara, kami berlepas diri dari kalian. Kami tidak suka kalian. Kami benci pada kalian. Ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang diajarkan dan disunnahkan oleh para anbiya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaum-kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami berlepas diri. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami muslimin. Kami tidak beribadah kecuali kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Ikhwani fillah azamullah, kita kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qalat bal takunu ta'ah kulluha lillahi wa lirusulih. Maka hendaklah ketaatan hanya kepada Allah saja dan kemudian kepada rasul-rasulnya. Fala nuti'ul makhluqina fi ma'siyatil khaliq. Maka jangan kita mentaati makhluk-makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Karena dzalika ja'lun lil makhluqina fi manzilatir rububiyyah. Karena kalau kita mentaati mereka dalam menentang Allah, maka itu adalah menjadikan makhluk-makhluk seperti kedudukan Tuhan, seperti kedudukan rububiyah. Fa idza du'iya ahlul kitabi atau ghairuhum ila dzalik, kalau diajak ahlul kitab atau sejenisnya atau yang lainnya kepada yang demikian, fa in ajabu, kalau mereka mau menerima, kanu mitlakum, maka mereka sama dengan kalian. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Bagi mereka apa yang bagi mereka, bagi mereka apa yang bagi kalian, atas mereka apa yang atas kalian. Sama dengan kalian hak dan kewajibannya. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Setelah itu akan mereka pahami bahwa apa yang ada dalam kitab mereka dari Rasul mereka untuk mengikuti Nabi setelahnya, untuk mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang selama ini mereka sembunyikan dalam keadaan mereka tahu di hati-hati kecil mereka, khususnya para pendetanya. Mereka tutupi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka menutupkan ilmu atau menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Ikhwani fillah azakumullah. Apalagi setelah diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan-terjemahan sehingga hilang makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ikutilah Nabi setelahku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hanya paham ikutilah pujian Tuhan. Pujian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterjemahkan pujian. Ikhwani fillah azakumullah, ada pun tokoh-tokoh mereka akan paham. Hati kecil mereka tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabi setelahnya. Wallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Qala, dikatakan wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fahum mu'aniduna muttabi'una ahwa'ahum, berarti mereka penentang-penentang Allah. Dusta mereka berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak. Kalian mencerca Tuhan dengan mengatakan Allah memiliki anak, dan kalian menentang Tuhan karena kalian mengatakan bahwa Nabi juga sebagai Tuhan. Berarti kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan pertama, mencerca Allah, dikatakan Allah punya anak. Kedua, menentang Allah karena beribadahnya tidak hanya kepada Allah. Maka mereka katakan puji Tuhan, ternyata kenyataannya mereka mencerca Tuhan. Ikhwani fid din a'azakumullah, fahum mu'aniduna muttabi'una ahwa'ahum. Mereka menentang,
mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Maka ketika itu ucapkanlah persaksian. Fa ashhiduhum annakum muslimun. Persaksikanlah pada mereka bahwa kami muslimin. Kami yang benar-benar memuji Tuhan Allah. Kami yang benar-benar memuliakan Allah. Memuliakan Tuhan Allah, meninggikan Tuhan Allah. Kata istilah mereka. Kaum muslimin. Mereka tidak memuliakan. Mencercanya mengatakan punya anak. Mereka tidak memuliakan. Menghinanya dengan mengatakan punya istri. Mereka tidak memuliakan. Mereka bahkan tidak mengesahkan dalam ibadah. Mereka sekutukan dengan sekian perkara. Bahkan mereka sekutukan Allah dengan pendeta-pendeta mereka. Allah menyatakan halal. Pendetanya mengatakan haram. Mereka lebih mengikuti pendeta. Sebaliknya Allah mengatakan haram. Pendetanya mengatakan halal. Mereka lebih mengikuti pendeta. Berarti yattakhidu ba'dahum ba'dan arbaban min dunillah. Mereka menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan mereka adalah pendeta mereka. Tuhan mereka adalah tokoh-tokoh mereka. Ta'alau. Mari kemari. Kita sepakat dengan satu kalimat. Jangan beribadah kecuali pada Tuhan Allah. Dan jangan mengikuti kecuali hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau menerima persaksian tersebut, maka atas mereka apa yang atas kalian, dan untuk mereka apa yang untuk kalian. Hak dan kewajiban mereka dan kalian sama. Tetapi kalau tawallau, kalau mereka berpaling, fashiduhum annakum muslimun, persaksikanlah bahwa kalian adalah muslimin. Apa hikmahnya? Ishhad. Ashhadu bi annakum muslimun. Apa hikmahnya? Wala'alla al-fa'idah fi dhalika annakum idza qultum lahum dhalik wa antum ahlul ilmi 'ala al-haqiqah. Jika kalian mengucapkan kalimat ini pada mereka, persaksikanlah kami bahwa kami muslimin. Berarti kalian adalah orang yang lebih memiliki ilmu secara hakikat. Karena dzalika ziyadah ala iqamatil hujjah, maka ini menjadikan suatu yang lebih mendukung hujjah, tegaknya hujjah. Pertama sudah kita sampaikan hujjah tadi, mereka menolak. Tapi yang kedua, saksikanlah bahwa kami muslimin. Dan itu adalah iqamatul hujjah alaihim. Kama istashhada ta'ala bi ahli ilmi hujjah alal mu'adidin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan dan menegakkan hujjah dengan al-ulama, dengan ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya istishhad. Kalau enggak tahu, tanya orang yang lebih berilmu. Sedangkan dalam hal ini, dalam tauhid, maka kaum muslimin lebih berilmu. Karena mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum muslimin mengesahkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pemuliaan, tidak ada satu pujian yang lebih tinggi daripada kalimat tauhid, daripada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian? Ini paling tinggi. Allah dimuliakan dengan sifat-sifatnya, seluruh asmaul husna, nama-nama yang husna. Allah dimuliakan dengan itu. Tetapi yang paling tingginya adalah dimuliakan dengan uluhiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikr, sebaik-baik pujian pada Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Mengesahkan Allah Ta'ala. Kalian memuji Allah dengan berbagai macam pujian. Dengan nyanyian-nyanyian kalian. Puji Tuhan, taib. Tetapi kalian menyekutukan Allah. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Mengatakan ada Tuhan ibu. Mengatakan itu adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan pemuliaan. Sedangkan kaum muslimin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini setinggi-tinggi pujian.
setinggi-tinggi pengagungan. Fashhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami muslimin, kami yang mengesahkan Allah, kami yang memuliakan Allah, kami yang memuji Allah setinggi-tingginya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walaysa kamitslihi syai', dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ini setinggi-tinggi pujian. Qala rahimahullah, wa aidan fa innakum idza aslamtum antum wa amantum fala ya'ba Allah bi'adami islami ghairikum. Lagi pula, jika kalian masuk Islam, jika kalian beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan mereka-mereka yang kufur. Allah tidak peduli dengan selain kalian, li'adami zakaihim, karena memang Allah tidak sucikan mereka, wali khubthi tawiyatihim, karena busuknya apa yang ada dalam hati mereka. Fashhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami muslimin. Hikmahnya adalah bahwa kalau kalian kufur, kami muslimin. Mau apa? Kalau kalian ingkar, kami menerima. Kami mempersaksikan la ilaha illallah. Kalau kalian tidak mau memuliakan Allah, kami yang akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membuat madarat kalian siapa yang sesat, siapa yang kufur, kalau kalian tetap di dalam hidayah. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu mereka-mereka yang yusari'una fil kufri. Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, qul aminu bihi aw la tu'minu bihi, innal ladhina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Katakan, berimanlah kalian ataupun tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu sebelum mereka, kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhiruna lil adqani sujada, bahkan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ayat ini? Kalian beriman atau kalian tidak beriman, mereka orang-orang yang punya ilmu sudah beriman. Artinya Allah tidak butuh kalian. Allah tidak butuh kalian. Mirip juga dengan ayat, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Kalau kalian murtad, maka Allah akan gantikan satu kaum lain yang beriman, yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka, yang mereka tegas kepada orang-orang kafir, yang mereka berjihad fisabilillah, yang mereka tidak takut pada cercaan orang-orang yang mencerca, dipuji dengan pujian-pujian. Maknanya kalau kalian murtad, ada orang lain yang beriman. Allah akan ganti satu kaum yang lebih baik dari kalian. Sehingga fa'in tawallau, kembali pada ayat, kalau mereka berpaling, saksikanlah bahwa kami muslimin. Kalau kalian murtad, maka kami muslimin. Kami yang bersaksi la ilaha illallah. Kami yang memuliakan Allah dengan pengesaan, dengan pemurnian tauhid. Wa aidan fa inna fi wurudi syubuhat 'ala al-aqidatil imaniyah mimma yujibu lil mu'min an yujaddid imanahu wa yu'lin fi islamihi. Faedah ketiga, bahwa ketika muncul syubhat dalam masalah akidah, dalam masalah iman, pengkaburan dalam masalah akidah dan iman, yang menjadikan seorang mukmin perlu untuk memperbaharui imannya dan mengumumkan keislamannya, ikhbaran biyaqinihi, mengkhabarkan keyakinannya
sebagai syukran li ni'mati rabbih, sebagai syukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berbicara syubhat, na'udzubillah, kufur, penyimpangan, sesat, bukankah kamu perlu untuk yujaddid? Astagfirullah, ucapan kufur itu, la ilaha illallah. Kita mempersaksikan dan memperbaiki, kami tidak seperti itu. Kami berbeda dengan kalian dan kami mengingkari kalian. Ishhadu bi anna muslimun. Kami mempersaksikan diri kami bahwa kami muslimin. Kami mengesahkan Allah, kami berserah diri pada Allah, kami memuliakan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini ishhadu. Ishhad bi anna muslimun. Mengapa? Karena ketika mendapatkan syubhat, kita perlu membantah dan kita perlu mengiklankan bahwa kami tidak seperti kalian. Kami berbeda dengan kalian. Termasuk syubhat-syubhat lainnya. Syubhat berkaitan dengan sunnah. Kamu juga perlu mengatakan kami ahlus sunnah. Kami tidak sepakat dengan hawa nafsu kalian. Kami berpegang dengan sunnah. Ishhadu bi annana ahlus sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah, dan itu barakallahu fikum tidak mengapa. Nisbah ila sunnah, nisbah ila salaf, nisbah ila firqatun najiyah, tidak mengapa. Kata Syekh bin Baz, bahkan sebelum Syekh bin Baz, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama, tidak mengapa kalau konsekuen. Kalau konsekuen bahwa kita berpegang dengan sunnah. Sehingga jangan kemudian berkata, saya tidak mengaku-ngaku diri sebagai ahli sunnah, saya tidak mengaku-ngaku diri sebagai salafi, saya ini tawadhu, tidak sombong. Salah. Disuruh untuk ishhadu bi annana muslimun. Persaksikanlah bahwa kami muslimin. Kami berserah diri pada Allah, kami mengesahkan Allah, kami mencintai Allah dan kami mencintai Rasulnya, mengikuti Rasulnya, berpegang dengan sunnah. Perlu ishhad, perlu persaksian. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa nisbah kepada salaf itu tidak mengapa, bal yajib. Setelah mengatakan tidak mengapa, bal yajib, bahkan wajib setiap orang untuk mengikuti salaf dan menisbatkan diri pada salaf. Kami pengikut salaf, kami pengikut para sahabat. Ini juga ishad. Barakallahu fikum. Disinilah letak hikmah mengapa Allah katakan wa qulu syhadu bi anna muslimun, agar kita ketika melihat syubhat, pengkaburan-pengkaburan, kamu ikrarkan keyakinan kamu terhadap Quran dan Sunnah, terhadap Tauhid, terhadap usul Sunnah. Kamu ikrarkan, kami seperti ini. Mau apa? Dan ini barakallahu fikum sebagai ishad. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.